Ya, salam kekasih Tuhan. Special edition Mana Surga hari ini dari Los Angeles, dari daerah Beverly Hills, tempat di mana para artis-artis Hollywood memiliki tempat kediaman dan juga dikunjungi oleh para wisatawan. Ini di wilayah Los Angeles, kekasih Tuhan, di West Coast di Amerika Serikat. Dan saya bersyukur lewat keadaan Beverly Hills ini, saya bisa melihat bahwa bagaimana orang-orang bisa memiliki berkat Tuhan, bisa memiliki properti yang luar biasa tinggal di daerah Beverly Hills ini. Dan saya percaya kalau setiap saudara hari-hari ini diberi berkat Tuhan, diberi pertolongan Tuhan, diberi kesehatan, bahkan prosperity yang luar biasa, semua itu adalah pertolongan Tuhan. Kita harus mengingat bahwa kita bisa ada sampai hari ini, bisa sehat, bisa menikmati prosperity yang luar biasa, itu semua bukan karena kuat gagah kita. Harus mengingat bahwa semua ada faktor sepasang tangan yang tak terlihat, yang menyediakan berkat bagi setiap kita, dan memberikan kepada kita anugerah terbesar, yaitu menikmati kebaikan dan kemurahan Tuhan. Dan saya percaya setiap saudara yang hari-hari ini sedang mengalami yang namanya berkat Tuhan, harus selalu mengingat dari mana datangnya berkat Tuhan itu. Kitab Keluaran pasal yang ke-13, ayat yang ke-8 mencatat, dikatakan di sana seperti ini, kekasih Tuhan. Pada hari itu harus kau beritahukan kepada anakmu laki-laki, ibadah ini adalah karena mengingat apa yang dibuat Tuhan kepadaku pada waktu aku keluar dari Mesir. Ini satu bagian di mana Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa segala perbuatan-perbuatan kita yang kita miliki saat ini itu semua karena pertolongan Tuhan. Anda melihat bagaimana berkat Tuhan atas kehidupan setiap kita, harusnya kita menyadari bahwa kasih Tuhan sepanjang segala abad menyertai kehidupan setiap kita yang percaya kepadanya. Kalau Bapak Ibu melihat pekerjaan setan di akhir zaman ini adalah dia berusaha untuk membuat Anda lupa akan segala perbuatan-perbuatan Tuhan. Setan berusaha membuat Anda untuk tidak ingat akan semua kebaikan Tuhan. Dan itu membuat Anda menjadi pribadi yang angkuh, sombong, arogan, merasa diri hebat, dan akhirnya tidak bisa ditegur, tidak bisa diarahkan, dan selalu menjadi orang yang egois. Kalau kita melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kita akan selalu berkata, saya bisa sehat, saya bisa bekerja, saya bisa mendapatkan ini dan itu. Semua itu karena kuat gagah Tuhan yang ada dalam diri saya. Bukan kuat gagah diri saya semata-mata, tapi semua karena Tuhan. Dan kalau kita ingat perbuatan-perbuatan Tuhan, ada 4 hal yang bisa saudara dapatkan. Dari Beverly Hills ini saya sampaikan, kalau kita selalu mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan dalam kehidupan setiap kita, bagaimana dia baik dalam kehidupan kita, maka yang pertama kita akan menjadi pribadi yang makin cinta Tuhan. Setiap berkat Tuhan diberikan Tuhan dalam hidup kita, Bapak Ibu, itu akan membuat Anda harusnya makin menyadarin bahwa jangan sampai tutur kata saya, perbuatan saya menyakiti Tuhan. Dan itu membuat kita semakin hari semakin mencintai Tuhan. Kalau kita mencintai Tuhan, berarti itu memberikan ekspresi bahwa saya menjadi pribadi yang selalu ingin bergantung akan kebaikan Tuhan. Jadi rasa cinta kita kepada Tuhan di akhir zaman ini semakin hari semakin bertambah, semakin hari semakin meningkat. Kita mencintai Tuhan bukan karena berkatnya, tapi kita mencintai Tuhan karena pribadinya yang telah diberikan bagi kita, melebihi pada segala harta. Dari Beverly Hills ini Anda bisa melihat kegemilangan harta, properti yang luar biasa diberikan pada seseorang. Tapi kalau kita melihat ada sepasang tangan yang tak terlihat yang sanggup memberikan berkat bagi saudara melebihi dari segala properti, maka itu akan membuat kita makin mencintai Tuhan. Yang kedua, ketika saya makin mencintai Tuhan dan saya makin mengingat kebaikan Tuhan, Bapak Ibu Saudara akan makin giat melayani Tuhan. Ini yang paling penting, saudara. Ekspresi cinta itu adalah melayani. Ekspresi kasih itu adalah memberi hidup kita, memberi apa yang ada pada kita. Dan saya percaya kalau kita melayani Tuhan, itu bukti bahwa saya menghargai kebaikan Tuhan. Seolah-olah pelayanan saya, kebaikan yang saya buat dalam pelayanan itu nggak bisa banding, nggak setara dengan apa yang Tuhan sudah berikan. Itu makanya saya akan makin giat melayani ketika saya makin menerima berkat-berkat Tuhan. Ayo Bapak Ibu kekasih, seberapa besar berkat yang Anda terima dari Tuhan? Sudahkah membuat Anda makin giat melayani Tuhan? Jangan sampai karena Anda sibuk-sibuk cari berkat, lupa lagi melayani Tuhan. Seperti tadi kita belajar, pelayanan yang Tuhan berikan pada kita lewat apa yang ada pada kita, talenta kita, uang kita, tenaga kita, doa kita, pakai itu untuk melayani Tuhan. Sebagai bukti bahwa Anda ingat bahwa semua yang Anda miliki saat ini itu berasal daripada Tuhan. Yang ketiga yang kita bisa dapatkan ketika kita melayani Tuhan adalah hidup kita makin penuh dengan praise and worship kepada Allah, penuh dengan rasa syukur. Itu bagaikan di tabernakel Musa ada satu ruang yang namanya Mesbah Dupa, ruang Maha Kudus, tempat di mana dupa itu tidak boleh berhenti mengalir. Itu gambaran kehidupan kita. Kita adalah tabernakel itu. Kita adalah tubuh Tuhan itu. Tempat di mana harus mengalir pujian penyembahan kita senantiasa kepada Tuhan. Kalau kita ingat akan kebaikan Tuhan, boleh kita berkata, oh Lord, you are so good all the time, God is good.
God is good all the time. Luar biasa, saudara. Itu sebabnya kita memberikan pujian penyembahan yang selalu mengalir dari hidup kita. Mengganti bahasa keluhan dengan bahasa syukur. Mengganti bahasa gerutu dengan bahasa pujian penyembahan kepada Tuhan. Entah Anda sedang mengalami masalah beratkah, hari ini mungkin Anda sedang mengalami pergumulan sakit yang tidak kunjung sembuhkah, atau mungkin hari ini sedang mengalami masalah ekonomi yang berat. Jangan berhenti untuk memuji dan menyembah Tuhan. Justru adalah korban pujian yang harus Anda berikan kepada Tuhan. Dan yang terakhir, yang keempat adalah ketika kita mencintai Tuhan dan ingat semua perbuatan-perbuatan yang diberikan bagi kita. Yang keempat ini adalah hidup kita makin disempurnakan oleh Tuhan. Kalau saudara menyadari baik-baik dalam hidup ini, ada banyak pergumulan. Anda lihat kenalan saya ini, namanya Ibu Geraldine, dari Ambon tapi sudah tinggal di Amerika Serikat. Udah banyak pertolongan Tuhan yang dialami, kekasih Tuhan. Dan kalau kita mengalami pertolongan Tuhan, maka hidup kita ini akan menjadi pribadi yang terus akan melihat bahwa kita nggak akan pernah salah reaksi waktu ada masalah. Kita nggak akan pernah salah reaksi waktu hidup kita pernah pergumulan. Mengapa? Karena di setiap masalah, di setiap pergumulan yang pernah kita hadapi di masa-masa lalu, itu mengingatkan kita bahwa di masa yang akan datang pun nanti kalau ada masalah, kita nggak akan pernah lari daripada Tuhan dan nggak akan pernah punya sikap hati yang salah. Nah, waktu kita belajar punya sikap hati yang benar, itulah sikap hati yang semakin hari semakin disempurnakan di hadapan Tuhan. Pekerjaan Roh Kudus di akhir zaman ini, menjelang kedatangan Yesus kali yang kedua adalah menyempurnakan karakter kita, menyempurnakan kehidupan kita, menjadi serupa seperti Yesus. Dari Beverly Hills, Los Angeles, Amerika Serikat, saya sampaikan mana sorga ini untuk kekasih Tuhan di Bontang dan di Jambi, untuk makin setia melayani Tuhan. Tuhan memberkati kekasih Tuhan. Shalom, doa saya untuk saudara. Haleluya, haleluya.